Apa kabar Palembang? Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di El Sinta Palembang News untuk edisi siang dan saya masih bersama dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palembang, Bapak Alzanu Getar Nusantara SHMH. Baik, Pak Alzanu, kita lanjutkan kembali ya terkait dengan topik yang kita bahas sebelumnya tadi terkait dengan amanah yang diharapkan masyarakat bisa diwujudkan oleh masing-masing wakilnya yang saat ini juga sudah duduk di DPRD Kota Palembang. Kita ketahui bahwa apa yang menjadi harapan ini kan bukan hanya untuk dapil Bapak saja nih. Kita ketahui juga banyak sekali anggota DPR yang berasal dari dapil-dapil yang berbeda. Tentunya harapannya sama. Nah, untuk menyamaratakan pembangunan di masing-masing daerah juga ini butuh penyesuaian artinya Pak ya? Ya, jadi perlu kita pahami, baik kami secara pribadi maupun pemahaman masyarakat secara umum. Yang namanya Presiden Republik Indonesia itu adalah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, iya. Pak Jokowi berasal dari Solo. Hmm. Bukan berarti Presiden Jokowi ini presidennya orang Solo. Oke. Begitu juga dengan DPRD Kota Palembang. Mm-mm. Secara prinsip, kami ini mempunyai peran untuk memperhatikan seluruh masyarakat Kota Palembang. Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya tanggung jawab kami ini tidak melihat Berasal dari daerah dapil mana? dapil saja. Oke, baik. Akan tetapi kami yang berasal dari daerah pemilihan ini Mm-mm. tentunya akan lebih concern, Hmm. baik kami secara langsung dengan masyarakatnya, Mm-mm. dengan turun ke lapangan, maupun masyarakat yang ada di dapil kami yang selalu berkoordinasi dengan para wakil-wakil yang mereka sudah ketahui, sudah hafal. Karena pada saat mencari dukungan suara, kami ini, saya ya, di dapil 3, otomatis ada 3 kecamatan ini yang menjadi konsen saya untuk turun ke lapangan, dan masyarakat sering melihat dan bertemu dengan saya. Di DPR kami mempunyai yang namanya pokok-pokok pikiran. Nah, pokok-pokok pikiran dari DPR inilah yang menjadi komponen dalam penyusunan program-program kegiatan pembangunan daerah. Program-program pembangunan Kota Palembang. Dalam pokir-pokir inilah kami bisa mengisi program-program berdasarkan hasil reses untuk menjadi usulan kami kepada pemerintah Kota Palembang. Aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa kami tampung dan juga menjadi program yang nantinya akan direalisasikan melalui APBD. Nah, jadi hematnya, sederhananya, DPR ini punya hak untuk mengajukan pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran ini dari mana? Otomatis karena kami concern mewakili dapil, masyarakat daerah pemilihan kami lah yang tentu lebih sering berkoordinasi dengan kami. Jadi tidak sulit sebenarnya pembagiannya, karena masing-masing anggota DPR, 50 anggota DPR ini punya hak pokok-pokok pikiran tadi. Nah, jadi mereka masing-masing anggota ini otomatis punya slot masing-masing, punya jatah masing-masing untuk mengusulkan aspirasi masyarakat di dapilnya. Jadi sudah ada peran dan kita bisa bilang jatah tanggung jawab masing-masing. Jadi artinya juga dalam bekerja tidak khawatir lagi terkait hal itu, Pak ya. Itu ada pembagian pokir tadi kan. Saya otomatis akan memperhatikan warga di dapil saya dan juga dengan kawan-kawan yang satu dapil dengan saya. Jadi warga ataupun anggota DPR dari dapil lain tidak usah pusing-pusing mau ngurusin dapil 3 karena sudah ada 6 orang anggota DPR yang mempunyai hak mereka mengusulkan pokok-pokok pikiran. Saya juga tidak terlalu khawatir dengan daerah-daerah pemilihan lain, kecamatan-kecamatan lain.
Karena untuk di dapil sini contohnya, dapil 5 ya, Kecamatan Kertapati dan SU1. Ini dapil ketua DPR. Saya tidak terlalu khawatir, apalagi ketua DPR berasal dari dapil 5 kan. Oke. Jadi sudah tahu bagaimana biografi lingkungan tempat tinggalnya gitu Pak ya. Masing-masing anggota DPR pasti akan memperhatikan dapilnya. Walaupun terkadang ya saya bilang tadi anggota DPRD Kota Palembang loh, bukan anggota DPRD dapil 3. Kadang-kadang saya juga sering mengusulkan pokok-pokok pikiran yang bukan di dapil saya. Mungkin saya punya teman atau saya punya kolega yang mengharapkan bantuan di kecamatannya, walaupun bukan wilayah saya. Saya juga sempat ataupun kadangkala bantu yang seperti itu. Karena tadi kita berangkat wakil rakyat adalah untuk ruang lingkupnya Kota Palembang. Jadi bukan hanya bawa nama dapil, tapi konsennya tetap menjadi perhatian di situ. Baik. Nah, dari hasil itu tentunya sudah ada perjuangan yang sudah masyarakat terima atau masyarakat dapatkan. Terutama di dapil 3 tadi Pak ya, yang menjadi konsen, dan juga beberapa wilayah lain yang mungkin juga perhatian juga dari DPRD Kota Palembang sendiri. Kira-kira apa yang sudah diwujudkan nih Pak? Tentu secara umum sajalah saya jelaskan saya sampaikan. Yang pertama, usulan-usulan terkait peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana jalan, misalnya, saluran, kemudian pengadaan tempat-tempat pembuangan sampah sementara, gitu kan, pengusulan penerangan lampu jalan, pemasangan lampu di titik-titik yang belum ada penerangannya, di mana wilayah tersebut kalau tidak kita tanggulangi dengan penerangan lampu jalan, rawan tindak pidana, rawan kriminal gitu. Nah, secara umum tentu hal yang prinsip adalah bagaimana kita meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur. Infrastruktur menjadi konsen pertama karena memang beberapa wilayah juga masih dianggap belum layak untuk mereka terima, jalan, lampu dan sebagainya Pak. Tentu itu menjadi prioritas yang sangat banyak dikeluhkan pada saat reses. Untuk perkembangan taraf hidup mereka, apakah juga menjadi konsen juga? Apakah menjadi laporan juga dari masyarakat Pak Azan? Terutama di daerah-daerah yang mungkin bisa dikatakan juga menengah ke bawah gitu ya artinya ya. Kalau permasalahan tersebut saya rasa itu adalah permasalahan global yang dirasakan dampaknya hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Apalagi pasca pandemi COVID-19, di mana kita lihat banyak sekali usaha-usaha kecil menengah yang gulung tikar, jangankan usaha-usaha kecil menengah usaha-usaha yang skala besar juga kan cukup kesulitan. Bagaimana melihat resesi dampak dari COVID-19 ini, di mana daya beli masyarakat menurun, produktivitas mereka dalam menghasilkan barang-barangnya ini juga terkendala. Tentu ini dampaknya juga dengan pendapatan asli daerah Kota Palembang. Kota Palembang ini kan kota yang bersumber PAD-nya itu dari pajak dan retribusi. Selama COVID-19 kemarin, banyak pajak-pajak yang tidak optimal dalam pemungutannya Kita lihat banyak restoran-restoran tutup karena kita kan sempat lockdown Hotel-hotel huniannya juga menurun, retribusi parkir, hiburan dan sebagainya juga menurun, sehingga anggaran pendapatan asli daerah itu juga menurun. Nah, kita yang selama ini bisa memberikan bantuan-bantuan untuk program kepada pelaku usaha kecil menengah juga otomatis berkurang sehingga taraf ekonomi kesejahteraan masyarakat yang berusaha melalui UMKM ini juga otomatis ikut menurun kan. Nah, jadi harapan ke depan tentu dengan berangsur-angsurnya kita meningkatkan kembali potensi-potensi PAD ini, kita bisa juga mengentaskan angka kemiskinan bagi masyarakat Kota Palembang itu.
Apa kabar Palembang?